Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Learner, hai anak-anakku. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sel. Nah, apa sih macam-macam sel? Untuk kita tahu sel itu apa, mari kita jabarkan struktur tingkatan kehidupan ini. Nah, pertama, kita harus tahu dulu apa itu sel. Nah, sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Jadi makhluk hidup ya. Jadi mulai dari hewan, tumbuhan, manusia, itu yang menyusun adalah organ-organ, bisa jaringan, sistem organ, dan sel. Nah, kenapa sel saya taruh di paling atas? Karena sel adalah penyusun paling sederhana, yakni strukturnya atau komponennya itu paling dasar. Artinya, kalau ketika kita menguraikan, misalkan kita manusia menduduki strata ini, organisme atau makhluk hidup namanya. Nah, kita manusia sebagai organisme atau makhluk hidup tersusun atas sistem organ. Nah, sistem organ kita apa saja? Sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem syaraf, sistem ekskresi. Nah, itu ya. Jadi sistem organ ini maksudnya tubuh kita tersusun atas ada sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan lain-lain itu tadi. Nah, mengerucut lagi, kita tersusun atas organ. Nah, organ itu apa saja? Ada organ paru-paru, ada organ lambung. Nah, kalau di sistem pencernaan ada organ lambung. Kalau di sistem pernafasan ada organ paru-paru, seperti itu ya. Mengerucut lagi ada jaringan. Jaringan itu ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang, gitu ya. Nah, mengerucut lagi ada sel. Nah, sel ini ada unit terkecil atau yang paling sederhana yang menyusun tubuh makhluk hidup. Jadi sel itu pecahan komponen dari jaringan. Misalkan di jaringan otot kita punya sel otot. Di jaringan tulang kita punya sel-sel tulang atau sel-sel sumsum tulang belakang. Nah, jadi kita yang mau kita bahas saat ini adalah komponen yang paling kecil atau paling sederhana, di mana komponen ini juga berperan dalam menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, ini kita makhluk hidup posisinya di sini. Nah, sel itu susunannya paling dasar. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan pasti punya keempat komponen ini. Ada sel, kemudian sel berkumpul menjadi jaringan, kemudian jaringan berkumpul menjadi organ, kemudian organ berkumpul menjadi sistem organ. Nah, terbentuklah makhluk hidup. Yakni ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Oke, jelas ya? Kita lanjut. Nah, macam-macam sel tadi ya, ini ada dua. Macam sel ada dua, sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Ada yang tahu kira-kira perbedaannya apa? Perbedaan dari keduanya, kalau kita lihat dari struktur selnya, terlihat jelas bahwa komponen sel prokaryotik lebih sederhana dibanding sel eukaryotik. Kenapa dikatakan paling sederhana? Karena di dalam komponen sel prokaryotik yang kiri ini ya, dia tidak memiliki organel-organel yang kompleks. Organel itu apa? Jadi, organel sel adalah organ-organ di dalam sel yang memiliki fungsi dan peran masing-masing. Nah, ini kalau sel prokaryotik dia berbentuk kapsul ya, seperti gambar yang saya tunjukkan ini yang sebelah kiri. Nah, dia punya dua lapisan. Jadi, tubuh sel ini dilindungi oleh kapsul
kemudian ada dinding sel, kemudian ada membran plasma. Nah, selanjutnya ada sitoplasma. Kemudian baru ada organel. Nah, organelnya terdiri dari apa? Plasmid DNA. Jadi plasmid DNA itu yang berfungsi menurunkan sifat genetik. Nah, kemudian ada granula, ada ribosom, ada pili. Nah, ini kromosom ini tidak ada pelindungnya. Jadi, daerah nukleus atau intinya dia tidak ada membran inti. Ini yang membedakan. Sedangkan di dalam sel eukariotik, intinya dia terbungkus oleh membran inti sel ya. Inti sel atau nukleusnya dia terbungkus membran. Nah, ini. Jadi bedanya itu. Kalau ini kayak terlihat terurai karena tidak ada pelindung. Kalau yang eukariotik dia seperti ada gumpalan besar, ini yang paling besar warna ungu, dia inti sel. Kenapa terlihat mengumpul? Karena dia terlindungi oleh membran sel. Jadi itu poin pentingnya. Perbedaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik selain bentuk. Nah, poin pentingnya adalah ada tidaknya membran inti. Bisa paham ya? Perbedaan yang paling mendasar atau yang paling pokok adalah ada tidaknya membran inti, di mana sel prokariotik tidak memiliki membran inti, ini ya. Sedangkan di dalam sel eukariotik dia memiliki membran inti. Ini. Oke. Nah, selebihnya organel sel yang ada di dalam sel prokariotik lebih sederhana dibanding organel-organel sel yang berada di sel eukariotik. Jadi di sini lebih kompleks ya, lebih rumit. Di sel eukariotik lebih rumit. Ada sentriol, ada peroksisom, mikrofilamen, mitokondria, dan sebagainya. Nanti kita bahas. Di sini paham ya? Jadi perbedaan yang paling mendasar adalah dari kedua ini ada tidaknya membran inti, yang kedua komponen organela selnya sederhana yang prokariotik, sedangkan yang eukariotik lebih kompleks. Nah, ini ada contoh sel prokariotik. Apa saja sih kira-kira? Yang pertama ada bakteri. Ada bakteri. Jadi, kalau bicara bakteri, ini nanti macam-macam bakteri itu banyak kelasnya. Jadi ini gambarnya, contoh dari kelas Archaebacteria dan Eubacteria. Ada yang berbentuk bulatan, ada yang pipih, ada yang kapsul, nah macam-macam. Nah, yang kedua planktonik atau tumbuhan plankton, makhluk plankton. Nah, di mana yang mencirikan contoh-contoh sel prokariotik itu dimiliki oleh siapa sih? Organisme apa sih? Atau makhluk hidup yang mana sih yang punya sel prokariotik? Nah, salah satu ciri yang paling mudah kita bisa menggolongkan kalau makhluk hidup atau organisme-organisme yang hanya bisa dilihat di mikroskop. Nah, itu kemungkinan besar memiliki sel prokariotik. Di mana sel prokariotik itu semacam sel pra. Jadi sebelum ini kalau membahas evolusi ya, sel prokariotik itu ada sebelum eukariotik ditemukan gitu ya. Jadi kayak prokariotik itu lebih sederhana. Nah, baru kalau eukariotik itu lebih kompleks. Nah, ini ya. Yang ketiga ada sel di metanogen. Jadi makhluk organisme metanogen. Ada ganggang. Nah, ini ganggang berbentuk spiral dari jenis spirulina. Ini juga hanya bisa dilihat di bawah mikroskop atau pengamatan menggunakan mikroskop. Nah, sudah tahu ya, contoh dari sel prokariotik di mana organisme yang memiliki jenis sel prokariotik dia tidak bisa dilihat kasat mata.
Jadi harus menggunakan mikroskop. Nah, kita lanjut ke sel hewan dan sel tumbuhan, di mana sel hewan dan sel tumbuhan termasuk ke dalam sel eukariotik. Jadi paham ya, kalau tadi sel prokariotik kita punya contohnya ada di metanogen, bakteria, ada plankton, terus ada apalagi tadi ganggang. Nah, sekarang untuk sel eukariotik contohnya ada di sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kemana sel manusia? Nah, pasti ada yang tanya seperti itu. Nah, sel manusia seperti apa? Sel manusia termasuk kepada sel hewan. Jadi sel manusia itu selnya sama seperti sel hewan. Jadi kita tidak membahas sel manusia sendiri, tapi kita membahas sel hewan. Jadi kita harus bisa membedakan dulu sel hewan dan sel tumbuhan. Berarti di dalam slide ini kita membahas contohnya sel eukariotik ya. Jadi sel eukariotik ini ada dua, ada sel hewan dan sel tumbuhan. Dari keduanya kita bisa menemukan perbedaan secara bentuk. Apa kira-kira? Nah, ini yang kiri adalah sel hewan, terus yang kanan adalah sel tumbuhan. Kalau dilihat bentuknya, sel tumbuhan ini yang kanan lebih kaku ya. Jadi kayak seolah-olah kita itu berpersepsi sel tumbuhan ini lebih kaku, kekeh. Karena ada apa? Ada ini, dinding sel. Nah, ini dinding sel. Nah, kemudian untuk sel hewan, dia tidak memiliki dinding sel. Jadi bentuknya lebih, istilahnya lebih lunak. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, ini sel hewan. Kalau kita perhatikan lagi, perbedaan di antara keduanya terlihat tidak banyak. Namun, kalau kita teliti, ada organel-organel sel. Tadi sudah paham ya, organel sel adalah organ-organ yang ada di dalam sitoplasma sel, yang kita sebut sebagai organel sel. Nah, ini inti ada, keduanya ada. Yang ini biru-biru, retikulum endoplasma kasar, di sini juga ada, jadi keduanya punya. Kemudian mitokondria, di mana ini? Nah, ada. Kemudian yang paling besar ini, yang putih, mengkilat besar ini, di samping inti. Oh, ternyata di sel hewan tidak ada. Berarti, selain membedakan keduanya itu terdapat di dinding sel, yang kedua, di dalam sel hewan tidak memiliki vakuola, gitu ya. Untuk selanjutnya peroksisom. Peroksisom ada nggak ya? Oh, ada. Kemudian sentriol. Sentriol ini pasti ada. Lisosom. Nah, lisosom kecil ini di sel hewan ada. Kemudian apakah di sel tumbuhan ada? Kita lihat. Tidak ada ya. Jadi perbedaan ketiga adalah ada tidaknya lisosom ini. Di sel hewan ada, ternyata di sel tumbuhan tidak ada. Nah, itu untuk selebihnya dari kedua sel ini punya. Nah, ini lebih jelasnya. Dia punya badan Golgi, retikulum halus, membran plasma, dan sebagainya. Nah, untuk penjelasan dari peran dan fungsi masing-masing ini, kalian bisa sudah mencatat di video waktu pertemuan minggu lalu ya. Jadi, bisa dicocokkan. Misalkan kalian kemarin minggu lalu menemukan badan Golgi. Oh, badan Golgi fungsinya ini. Nah, bentuknya seperti ini. Gitu. Untuk sel tumbuhan, bedanya dia punya vakuola. Vakuola yang besar di tengah. Kemudian punya dinding sel. Kurangnya dia tidak memiliki lisosom. Di mana lisosom dimiliki oleh sel hewan. Oke, penjelasan saya kali ini cukup antara apa itu sel,
kemudian macam-macam sel, ada tadi contoh-contoh organisme yang memiliki sel tersebut. Nah, kita ulas lagi ya. Sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Kenapa dikatakan unit terkecil? Karena susunannya paling dasar. Nah, ini. Setiap makhluk hidup pasti memiliki sel. Entah itu di kulit, entah itu di jaringan mata, entah itu di rambut, pasti dia tersusun atas sel. Nah, ketika sel-sel itu bergabung menjadi jaringan. Misalkan sel-sel kulit berkumpul menjadi jaringan kulit. Sel-sel otak berkumpul menjadi jaringan otak. Gitu ya. Nah, jaringan otak yang memiliki fungsi yang sama berkumpul menjadi organ. Kalau jaringan otak yang berkumpul menjadi organ berarti jadinya nanti organ otak. Kalau yang berkumpul jaringan mata berarti nanti membentuk organ mata. Seperti itu ya. Ketika organ mata, terus ada lagi nanti organ-organ yang mampu bekerja sinergi, artinya bekerja sama untuk mengkode pergerakan tubuh kita. Nah, kalau organ otak nanti kumpulnya sama organ syaraf. Bisa organ organ syaraf macamnya banyak. Nah, itu akan membentuk sistem organ namanya sistem syaraf. Sistem indera, ya. Nah, sistem organ tadi berkumpul menjadi organisme, di mana sistem organnya contohnya ada sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem syaraf, sistem transportasi darah itu. Nah, berkumpul menyusun tubuh namanya organisme. Bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan. Gitu ya. Nah, ini macam-macam selnya tadi, ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Di mana perbedaannya ada pada beda struktur tubuh. Kalau sel prokariotik dia dilindungi oleh membran kapsul. Kemudian komponen organel selnya dia lebih sederhana. Yang terakhir, yang paling mendasar perbedaannya adalah intinya. Nah, komponen inti dia tidak ada membran inti. Kalau di prokariotik dia tidak memiliki membran inti, kalau di sel eukariotik dia memiliki membran inti. Untuk sel prokariotik contohnya ini tadi, kemudian sel hewan dan tumbuhan adalah contoh dari sel eukariotik. Nah, ini tadi ya yang perbedaan dari sel hewan dan tumbuhan, ada tidaknya dinding sel, kemudian ada tidaknya lisosom, dan ada tidaknya vakuola. Oke, terima kasih. Menurut saya sekian dulu pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar, semangat jaga kesehatan, ibadahnya jangan lupa. Tetap jaga kondisi, jaga diri dari pergaulan sekitar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
just what